الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya terakhir sampai pada daras Ar-Rabi'ah Asyarah, Ad-Darsu Ar-Rabi'ah Asyarah, pelajaran yang ke-14, sampai pada pembahasan tentang idza, ya. Pada halaman 115, ya. Jadi kemarin dibahas, ya, pada pertemuan sebelumnya dibahas tentang idza. Jadi disebutkan dalam pembahasan kemarin, idza zarfun tadammana ma'na syarti. Jadi idza adalah zarf yang mengandung makna syarat. Kemudian selain dari itu, selain pembahasan tentang idza juga terkait dengan syarat yang disertai jawab syarat, ya, pada beberapa tempat jawab syarat yang terletak sesudah syarat, ya tentunya jawab syarat tersebut itu harus dihubungkan dengan huruf fa. Jadi jawab syarat pada beberapa tempat itu harus dihubungkan, harus disambung dengan fa, dengan huruf fa. Di antaranya yang sudah disebutkan dalam pembahasan kemarin, yakni ketika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka wajib dihubungkan dengan fa. Jadi jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang diawali oleh ism ataupun yang tersusun dari mubtada dan khobar. Dan juga yang termasuk jumlah ismiyah, sebagaimana pembahasan terdahulu, ya, termasuk jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh inna ataupun saudara-saudara inna. Ya, jadi inna dan saudara-saudaranya, ya, merupakan huruf-huruf yang serupa dengan fi'al, al-ahruf al-musyabbah bil fi'li. Jadi huruf-huruf yang serupa dengan fi'al ini masuk pada mubtada dan khobar, ya, masuk pada mubtada dan khobar, kemudian mengubah mubtada menjadi ism inna dan mengubah khobar menjadi khobar inna. Nah, kalimat yang diawali oleh inna tersebut, yang sudah dimasuki oleh inna tersebut ataupun saudara-saudara inna, ini juga masih tetap termasuk jumlah ismiyah, ya. Jadi tidak sekedar yang awalnya berupa isim saja, tapi juga mencakup kalimat yang diawali oleh inna ataupun saudara-saudara inna, ya. Nah, ketika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah dengan cakupannya tadi, ya, maka jawab syarat tersebut wajib dihubungkan dengan fa, dengan huruf fa. Sebagaimana dicontohkan dalam ayat kemarin disebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Nah, di sini jawab syaratnya inni qarib, diawali oleh inna. Ini termasuk jumlah ismiyah. Sehingga di situ dalam ayat tersebut, ya, jawab syarat tersebut dihubungkan dengan fa. Wajib demikian menjadi fa inni qarib. Ada huruf
fa-nya. Ini. Kemudian keadaan yang kedua atau tempat yang kedua, jawab syarat itu wajib dihubungkan dengan fa, yakni jawab syarat itu berupa fi'il thalabi. Ya, jawab syarat berupa fi'il thalabi. Apa fi'il thalabi? Disebutkan kemarin di antara jenis-jenis thalab atau thalabi, yaitu al-amru, amr atau perintah, an-nahyu, nahi ataupun larangan, dan al-istifhamu, istifham, ya, pertanyaan. Ini di antara jenis-jenis thalab. Jadi satu kalimat yang di situ terkandung makna ini, amr atau nahi atau istifham ataupun ada beberapa yang lain lagi nanti, ini termasuk jenis thalab. Ya, termasuk thalab. Nah, ketika jawab syarat nanti berupa fi'il thalabi, ya, terkandung makna thalab ataupun jenis-jenis thalab tadi, maka jawab syarat ini wajib dihubungkan dengan fa. Ya, sebagaimana kemarin dicontohkan pada beberapa contoh, idza ra'aita hamidan fas'alhu an mau'idis safari. Fas'alhu, is'al ini fi'il amr, ya, berarti terkandung makna amr atau jenis amr, maka dan ini sebagai jawab syarat, maka dihubungkan dengan fa, fas'alhu. Contoh yang berikutnya, idza wajadtal mariwa na'iman fala tuqibhu. Fala tuqibhu, la tuqib. La di sini la an-nahiyah. Berarti ini terkandung makna nahi, an-nahyu atau nahi, termasuk thalab. Ini sebagai jawab syarat nahi, maka wajib dihubungkan dengan fa, sehingga menjadi fala tuqib. Ini. Contoh yang berikutnya, idza ra'aitu bilalan famadza aqulu lahu. Jawab syaratnya madza aqulu lahu. Ini istifham, ya, pertanyaan, apa yang aku katakan kepadanya. Ini termasuk istifham, termasuk thalab, thalabi. Ini menjadi jawab syarat, sehingga ini wajib dihubungkan dengan fa, menjadi famadza aqulu lahu. Ini ya. Jadi ini beberapa tempat di antaranya ya. Jadi di sana masih ada beberapa tempat yang lain. Insya Allah nanti pada pelajaran mendatang akan dibahas lebih lanjut ya. Ini disebutkan beberapa dulu ya. Tadi yang pertama, jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, jawab syarat itu berupa fi'il thalabi. Ini wajib dihubungkan dengan fa. Kemudian beberapa latihan terkait dengan ini, kelanjutannya pada halaman berikutnya. Tamarin, ada beberapa tamrin, beberapa latihan. Awalan yang pertama, ayyin asy-syarta wa jawab asy-syarti fi ma ya'ti. Ayyin asy-syarta wa jawab asy-syarti fi ma ya'ti. Tentukan syarat dan jawab syarat pada kalimat-kalimat berikut ini. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkur sabab dzalika. Dan jika jawab syarat itu muqtarinan bil fa'i, bersambung dengan fa, fadhkur sabab dzalika, maka sebutkan sebab hal itu. Sebabnya, kenapa jawab syarat itu bersambung dengan fa? Apa sebabnya? Ya, ini. Perhatikan kalimat-kalimat di sini. Pada beberapa ayat sebagai contoh, ataupun juga nanti ada beberapa hadis. Ya. Yang pertama, Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian berdiri untuk
sholat, berdiri menuju sholat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai ke marafiq, ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah, ya. Kalau ighsilu tadi ighsil membasuh, mencuci, ya. Kalau imsah ini mengusap. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah pada kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan ya, wa arjulakum, ini arjula mansub, ya. Berarti dia diatafkan pada ya faghsilu tadi, bukan pada imsahu, karena arjula mansub, ya. Arjula mansub dengan fathah. Kalau dia diatafkan pada ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum, tentunya akan majrur wa arjulikum, ya, karena dia kalau itu diatafkan pada ru'usi, ya, tadi meluruskan, ya. Jadi arjula diatafkan pada wujuha, faghsilu wujuhakum, ya, bukan diatafkan pada ru'usi, wamsahu bi ru'usikum, karena arjula di sini mansub, ya. Tentunya kalau dia mansub, dia diatafkan pada sesuatu yang mansub, yaitu tadi wujuha yang disebutkan di awal tadi, ya, faghsilu wujuhakum. Wallahu a'lam. Lebih lanjut pembahasan tentang hal ini pada bidangnya fiqih, di sana ada pembahasan lebih rinci insyaallah. Tapi dari sisi bahasa secara ringkas, ya, seperti itu, ya. Arjula di sini mansub, berarti dia diatafkan pada wujuha, bukan pada ru'usi. Kalau diatafkan pada ru'usi, tentunya arjuli dia majrur. Ya, ingat, ataf atau ma'tuf, ya, sesuai dengan ma'tuf alaihi. Jadi apa? Arjul, sikit, kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi kaki dibasuh, dicuci. Faghsilu, jadi takbirnya seperti itu. Waghsilu arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah, basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Jadi bukan maknanya wamsahu biru'u bi arjulikum, bukan usaplah kaki-kaki kalian, tapi basuh atau cuci. Ini, ya. Ya, seperti ini bahasa Arab, ya. Jadi berbeda satu harokat saja, arjula atau arjuli, satu harokat, ya, bukan huruf tapi harokat. Arjula dengan fathah atau arjuli dengan kasrah, itu sudah bisa mengakibatkan perbedaan makna, perbedaan arti, ya, sesuai dengan tadi keadaannya atau konteks kalimatnya tadi. Tentunya kalau terkait dengan masalah din, masalah fikih, ya itu lebih harus berhati-hati, ya. Jadi ini salah satu apa? Ya, keistimewaan bahasa Arab atau salah satu keutamaan bahasa Arab, dan seperti ini, ya. Saya kembali ke sini. Jadi mana syaratnya? Ya, idza qumtum ila sholati, ini syaratnya. Idza qumtum ila sholati, ini syarat. Kemudian jawab syaratnya, ya, faghsilu wujuhakum, sampai seterusnya, ya, sampai akhir ayat tersebut. Ini jawab syarat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi diatafkan, ya, dengan waw ataf. Ya. Yang awal atau yang asal tadi faghsilu sebagai jawab syarat, dan di sini ada fa, ya, faghsilu ada huruf fa yang menghubung, yang mendahului atau yang tersambung dengan jawab syarat tersebut. Kenapa dia dengan fa? Ya, karena jawab syarat itu talabi. Faghsilu ini fi'il amr. Berarti dia
amr, jenisnya amr, termasuk tolab. Ya, ini. Jadi di sini jawab syarat berupa fi'il tolabi. Kemudian yang kedua, qala ta'ala, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dia yang menyembuhkan aku. Ya, ucapan siapa? Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Allah sebutkan di sini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-80. Ya, jika aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan aku. Dia Allah menyembuhkan aku. Mana syaratnya? Ya, idza maridtu. Idza maridtu, ini syaratnya. Maridtu, aku sakit. Kemudian jawabnya, ya, fahuwa yashfin atau fahuwa yashfini. Ini jawab syarat. Dan di sini dihubungkan dengan fahuwa. Kenapa? Ya, karena jawab syarat ini berupa jumlah ismiyah. Huwa yashfini. Huwa ini bomir termasuk ism. Berarti ini termasuk jumlah ismiyah. Ya. Jadi jawab syarat berupa jumlah ismiyah, sehingga dia wajib dihubungkan dengan fahuwa yashfini. Ya. Kemudian di sini ada satu faedah tambahan, ya, tentang ini yashfini. Dalam ayat, perhatikan penulisannya, yashfini, nun yang akhir itu di kasrah. Yashfini, bukan di fathah. Yashfina, ya, ataupun juga dhammah, tapi dia kasrah. Dan sesudah nun tidak ada huruf lagi yang tampak, ya, dalam penulisan ini, dalam mushaf seperti ini. Fahuwa yashfini. Tapi pada hakikatnya atau pada asalnya, di situ sebenarnya ada Ya, ada dhamir ya mutakallim sesudah nun tersebut. Ya, di situ disebutkannya sama dengan di sampingnya yashfini. Jadi yashfi fi'il mudhari' dari madhinya Ya, syafa, ya. Syafa yashfi, menyembuhkan. Ya, syafa yashfi, menyembuhkan. Kemudian fi'il ini bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Yashfi, ya, kemudian bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Ingat, fi'il, ya, tidak bisa langsung bersambung dengan ya mutakallim, harus diperantarai oleh nun wiqayah. Harus dihubungkan dulu dengan nun wiqayah, huruf nun untuk mencegah supaya akhir fi'il itu tidak kasrah. Ya, karena setiap kata yang bersambung dengan ya mutakallim mengharuskan akhir kata itu menjadi kasrah. Kemudian baru bersambung dengan ya mutakallim. Nah, fi'il tidak bisa akhir kata pada fi'il itu kasrah, sehingga dia harus dihubungkan dulu dengan nun wiqayah, dengan huruf nun wiqayah. Ya. Tadi yashfi, kemudian bersambung dengan ya mutakallim, ditambahkan dulu nun wiqayah, ya, diperantarai dengan nun wiqayah, kemudian baru ya mutakallim. Dan hasilnya menjadi Yashfini. Jadi yashfi fi'il mudhari', ya, mu'tal akhir, kemudian nun itu nun wiqayah, kemudian ya yang akhir, ya, itu ya mutakallim. Ya, dhamir ya mutakallim. Ya, sehingga nun wiqayah itu yang dikasrah. Yashfini, bukan akhir fi'ilnya, tetapi nun wiqayahnya yang dikasrah. Nah, ini secara asal demikian. Nah, pada banyak penggunaan, bahkan dalam Al-Quran seringkali digunakan demikian, dhamir ya mutakallim itu dihilangkan lafadznya. Ya. Dalam banyak penggunaan, termasuk dalam Al-Quran, ya, itu dhamir ya mutakallim itu dihilangkan, yakni dihilangkan lafadznya.
dihilangkan hurufnya. Artinya ya-nya tidak ditulis, tidak ditampakkan, dihilangkan secara lafaz. Jadi yang tersisa ya nunnya, nun tadi, nun wiqayah yang tersisa. Dan tadi nun wiqayah itu dikasrah karena dia bersambung dengan ya mutakalim secara asal ya. Nah, kemudian ketika ya mutakalim dihilangkan secara lafaz dan kemudian tersisa nun wiqayah, dan di situ nun wiqayah itu berharakat kasrah. Nah, harakat kasrah itulah yang menjadi penanda, ya, harakat kasrah itulah yang menjadi penanda bahwasanya ada dhamir ya mutakallim yang dihilangkan lafadznya, ya. Sehingga tadi yashfini itu takdirnya asalnya adalah yashfini, ya. Itu ada ya mutakallimnya. Itu ditunjukkan tadi huruf nun wiqayah yang berharakat kasrah. Berarti asalnya tadi atau takdirnya adalah yashfini. Ada ya mutakallim di situ. Dan ingat, penghilangan ya mutakallim tersebut secara lafaz. Dihilangkannya ya mutakallim itu hanya secara lafaz, tidak secara makna. Artinya, maksudnya apa? Ya, dalam makna tetap ada. Dalam makna ya mutakallim, dhamir ya mutakallim itu tetap ada. Jadi makna dari yashfin apa? Menyembuhkan aku. Bukan kemudian yashfini bermakna menyembuhkan akunya, kata atau lafaz aku atau saya lalu dihilangkan. Tidak demikian. Dalam makna tetap ada. Ya, tetap maknanya yashfini, maknanya menyembuhkan aku, menyembuhkan saya. Sama sebagaimana ketika dhamir ya itu ada. Yashfini, menyembuhkan saya. Ini. Jadi ingat, penghilangan tersebut hanya secara lafaz. Adapun secara makna tetap ada ya mutakalim tersebut. Ini sebagai tambahan. Kemudian pembahasan berikutnya, contoh yang ketiga. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, jika diseru untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah menuju pada zikrullah, mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah bai', perdagangan, perniagaan. Syaratnya ya idza nudiya lis-shalah, idza nudiya lis-shalah, ini syaratnya. Jawabnya ya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya fas'au, ini jawab syarat dihubungkan dengan fa karena berupa fi'il thalabi, yaitu amr, ya. Yang berikutnya, yang keempat, idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Dalam hadis disebutkan, di sini disebutkan alamatnya. Idza dakhala ahadukum al-masjida, jika masuk salah seorang dari kalian, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini, maka hendaknya dia rukuk 2 rakaat. Maksudnya hendaknya dia salat 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum duduk. Ya, syaratnya ya idza dakhala ahadukum, idza dakhala ahadukum al-masjid, ini syarat. Jawabnya falyarka' rak'ataini, ya. Falyarka'. Ini jawab syarat
ya, berupa tolabi, yaitu amr, maka wajib dihubungkan dengan fal yarka. Ya, amr secara makna, adapun bentuknya atau lafadznya adalah ya fi'il mudhari'. Ya, fal yarka ini bermakna amr, tetapi lafadznya bukan fi'il amr. Jadi bedakan ya antara amr dan fi'il amr. Kalau tadi ighsilu, imsahu, fas'au, is'au itu amr dan juga fi'il amr. Ya, secara makna menunjukkan amr, perintah, kemudian bentuknya, lafadznya adalah fi'il amr, ighsilu, is'au. Ya. Tetapi untuk ini fal yarka, hendaknya dia sholat, dia rukuk. Ini secara makna apa? Amr, menunjukkan makna amr, perintah, memerintahkan untuk sholat. Fal yarka, ya hendaknya dia sholat, artinya memerintahkan supaya dia sholat. Tetapi secara lafaz ini bukan fi'il amr, tapi dia fi'il apa? Fi'il mudhari'. Yarka ini fi'il mudhari'. Ya, yarka itu fi'il mudhari'. Lalu yang menunjukkan amr mana? Ya, lamnya. Pada pembahasan sebelumnya, pelajaran yang lampau ya. Lamul amr, huruf lam yang memberikan faedah amr. Huruf lam yang bermakna amr. Ini. Jadi al-amru itu tidak sekedar pada lafaz, tapi juga pada makna, dan tadi hal itu bisa ditunjukkan dengan lamul amr, huruf lam yang menunjukkan makna amr. Ini fal yarka. Ini termasuk tolabi atau jenisnya amr. Lafaznya fi'il mudhari' ya. Yang menunjukkan amr adalah lamnya, lamul amr. Sehingga apa? Jawab syarat ini harus dihubungkan dengan fa. Ya. Berikutnya yang kelima. Qala ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka jika datang ajal mereka tidak mengakhirkan satu waktu pun, sesaat pun, dan juga tidak mendahuluinya. Di surah An-Nahl ayat ke-61. Syaratnya, ya, idza jaa ajaluhum. Idza jaa ajaluhum. Ini syaratnya. Lalu jawabnya, ya, la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini jawabnya. Jawab syarat ini apa? La yasta'khiruna sa'atan. Ada la. Tapi ingat atau perhatikan, la ini la apa? Ada dua macam la ya. Paling tidak la an-nahiyah dan la an-nafiyah. La nahiyah menunjukkan makna nahi, larangan, termasuk tolab. Adapun la an-nafiyah, la an-nafiyah yang menunjukkan makna apa? Nafi, an-nafyu, nafi. Nafi itu tidak termasuk tolab. Jadi kalau nafi itu tidak termasuk tolab. Yang termasuk tolab adalah nahi. An-nahyu atau nahi itu termasuk tolab. Adapun an-nafyu atau nafi tidak termasuk tolab. La di sini la an-nafiyah. La yastakhiruna. La yastakhiruna. La ini la an-nafiyah, menafikan. Maknanya nafi, an-nafyu, nafi, tidak mengakhirkan. Sehingga apa? Ini tidak termasuk tolab, bukan tolab, bukan fi'il tolabi. Sehingga jawab syarat ini tidak bersambung dengan fa. Jawab syarat ini tidak bersambung dengan fa karena bukan termasuk tolabi. Sehingga langsung ya, la yastakhiruna sa'atan tanpa fa.
Ya, ini ya, jadi bedakan la, perhatikan ini. Berikutnya, yang keenam, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika anjing minum pada bejana salah seorang kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Syaratnya idza syaribal kalbu, ya, idza syaribal kalbu, ini syarat. Kemudian jawabnya ya, fal yaghsilhu, fal yaghsilhu. Apa ini? Ini fi'il mudhari', yaghsil fi'il mudhari', tetapi dia didahului oleh, dimasuki oleh lamul amr, lam yang bermakna amr, liyaghsil, sehingga apa? Bermakna amr. Ya, walaupun fi'ilnya mudhari', tetapi karena didahului atau dimasuki oleh lamul amr, maka dia bermakna amr, terkandung makna amr, termasuk thalabi, sehingga sebagai jawab syarat dia dihubungkan dengan fa, fal yaghsilhu. Berikutnya, idza sami'tum, yang ketujuh, idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ada 2 kalimat ya. Yang pertama, idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha. Syaratnya idza sami'tum. Ini syaratnya. Idza sami'tum. Kemudian jawabnya fala tadkhuluha. Fala tadkhuluha. Ini jawab syarat. Bagaimana keadaannya? Iya, di sini terkandung makna nahi, an-nahyu, nahi atau larangan, karena didahului la nahiyah. La nahiyah, la yang bermakna larangan. La tadkhulu, jangan kalian masuk. La tadkhuluha, jangan kalian memasukinya. Jadi ini nahi. Nahi termasuk tolak, sehingga dia dihubungkan dengan fa. Sebagai jawab syarat ya wajib dihubungkan dengan fa, menjadi fala tadkhuluha. Ini. Kemudian kalimat yang kedua, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Syaratnya idza waqa'a bi ardin, kemudian jawabnya fala takhruju minha. Jawab syarat yaitu nahi, an-nahyu, karena ada la nahiyah berarti termasuk tolak, maka wajib dihubungkan dengan fa, fala takhruju minha. Ini wa antum biha, wawunya apa? Iya, wawunya hal, wawu hal. Wa antum biha, wawu di situ adalah wawu hal, bukan wawu ataf. Wa antum biha, ini wawunya wawu hal, menunjukkan keadaan. Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin, jika kalian mendengar ya ta'un, ya, wabah ta'un fi ardin, pada suatu negeri, pada suatu daerah, fala tadkhuluha, maka kalian jangan memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin, dan jika terjadi pada suatu negeri, pada suatu daerah, wa antum biha, sedangkan engkau ada di negeri itu, engkau berada di dalamnya, fala, kaliannya, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar darinya. Ini berikutnya. Ya, wa idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Wa idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Jika na'asa, mengantuk, ya, jika ngantuk, ahadukum, salah seorang dari kalian, fi sholah, dalam sholat, falyanam, maka hendaknya dia tidur, hatta ya'lama ma yaqra'u, sampai dia mengetahui apa yang dia baca. Ya, syaratnya idza na'asa ahadukum, ya, ini syaratnya idza na'asa ahadukum. Kemudian jawabnya falyanam, ya, fal yanam, ini jawabnya. Ada lamul amr, yanam fi'il mudhari', kemudian didahului atau dimasuki oleh lamul amr, tadi bermakna amr,
termasuk salat, maka wajib dihubungkan dengan fa. Fal yanam. Yang berikutnya, yang ke-9, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubatu. Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubatu. Jika ditegakkan salat, maka tidak ada satu salat pun kecuali maktubah, kecuali salat yang wajib. Ya. Syaratnya idza uqimatis salatu. Idza uqimatis salatu, ini syaratnya, jawabnya la salata illal maktubatu. Ya, apa ini? Ya, ini jumlah ismiyah. Ya. La di sini la nafiyah lil jins. Ya. La nafiyah lil jins. Kemudian salata ini isim yang dia nasab secara mahal dari la nafiyah lil jins itu. Kemudian yang jelas ini adalah termasuk jumlah ismiyah, ya, bukan jumlah fi'liyah, karena tidak ada fi'il di sini ya. Shalah itu termasuk isim, bukan fi'il, berarti ini berupa jumlah ismiyah. Jadi la an-nafiyah lil jins itu dianggap sama dengan inna dan saudara-saudaranya. Insyaallah pada pembahasan lain akan dibahas ya, insyaallah. Yang jelas ini termasuk jumlah ismiyah, ya, karena sholah itu isim. Kemudian la sholata sebagai jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka wajib dihubungkan dengan fa, ya. Fala sholata illal maktubatu, maka tidak ada satu sholat pun kecuali maktubah. Tidak ada satupun sholat kecuali maktubah, kecuali yang wajib. Berikutnya yang ke-10. Qala syairu, berkata penyair, idza lam tastati' syai'an fad'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Idza lam tastati' syai'an, jika kamu tidak mampu sesuatu. Idza lam tastati' syai'an, jika kamu tidak mampu sesuatu, fad'hu, maka tinggalkan dia, wajawizhu, dan lewati dia. Tinggalkan, lewati. Ila ma tastabi'u, tinggalkan, lewati, menuju pada sesuatu yang kau mampu. Beralih, berpindah pada sesuatu yang kau mampu. Ini ucapan penyair ya. Syaratnya idza lam tastati' syai'an, ini syaratnya. Idza lam tastati' syai'an. Dan jawabnya ya, da'hu wajawizhu. Ini jawab syaratnya. Ini fi'il amr ya. Da itu fi'il amr. Berarti dia mengandung makna amr, termasuk tolak. Maka wajib dihubungkan dengan fa. Fada'hu. Berikutnya. Qala Syaiqiyun fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaiqi, ini seorang penyair atau pujangga atau semisalnya, itu berkata dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza rahimta fa anta ummun aw abun, fa anta ummun aw abun. Wa idza rahimta fa anta ummun aw abun, dan jika engkau merahmati, engkau mengasihi, maka engkaulah ibu atau ayah. Syaratnya idza rahimta, itu syarat. Kemudian jawabnya ya, anta ummun aw abun. Anta ummun aw abun. Ini jawab syarat berupa jumlah ismiyah, sehingga di situ wajib dihubungkan dengan fa. Fa anta, ini ada fa karena jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Baik, ini ya beberapa latihan terkait dengan beberapa contoh kalimat terkait dengan syarat dan jawab syarat yang wajib dihubungkan dengan fa. Kemudian tambahan yang kedua masih terkait dengan ini, adkhil idza fi jumlataini ala ayyakuna jawabuha khaliyan minal fa'i.
Masukkan idza pada dua kalimat dengan keadaan jawab syaratnya terbebas dari fa, tanpa fa. Masukkan idza dalam dua kalimat dengan keadaan jawab syaratnya tanpa fa. Bisa ambil contoh? Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabil jannati. Salah satunya idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati. Ya. Contoh yang lain? Ya, banyak sebenarnya ya. Nanti dicari. Ya, yang jelas apa? Jawab syarat berupa jumlah fi'liyah yang tidak mengandung tolab. Di antaranya itu ya, seperti contoh tersebut tadi. Tambahan yang berikutnya nanti ambil dicari. Ada khil idza, tambahan yang ketiga ya, salisan yang ketiga. Ada khil idza fi arba'i jumalin ala ayyakuna jawabu fil ula jumlatan ismiyatan wa fi tsaniyati fi'la amrin wa fi tsalitsati fi'lan mudhari'an muqtarinan bil lamil amri wa fi rabi'ati fi'lan mudhari'an muqtarin bila an-nahiyati. Ya, adkhil idza fi arba'i jumalin. Masukkan idza pada 4 kalimat ala ayyakuna jawabu dengan keadaan jawab syaratnya. Awalan yang pertama fil ula pada kalimat yang pertama jumlatan ismiyatan berupa jumlah ismiyah. Jadi keadaan jawab syarat pada kalimat yang pertama berupa jumlah ismiyah. Wa fi tsaniyati pada kalimat yang kedua fi'il amrin. Jawab syarat itu berupa fi'il amr. Wa fi tsalitsati pada kalimat yang ketiga fi'lan mudhari'an muqtarinan bil lamil amri. Berupa fi'il mudhari'. Jawab syarat berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr. Lam yang bermakna amr, perintah. Wa fi rabi'ati fi'lan mudhari'an muqtarinan bil nahiyati. Pada kalimat yang keempat, jawab syarat itu berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan la an-nahiyah. La nahiyah, la yang bermakna larangan. Jadi ini 4 tempat di mana jawab syarat itu harus bersambung dengan fa. Berupa jumlah ismiyah, berupa fi'il amr, termasuk tolabi, berupa berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr, ini juga tolabi, jenisnya amr, kemudian berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam nahiyah, ya, jenisnya nahi, termasuk tolabi. Jadi ini untuk tambahan yang ketiga, jawab syarat wajib dihubungkan dengan fa. Ada contoh? Di surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih ini jawab syaratnya. Idza jaa nasrullahi wal fath itu syaratnya. Kemudian jawabnya fasabbih. Ada fa-nya. Kenapa? Iya, karena jawab syaratnya berupa fi'il amr. Sabbih itu fi'il amr. Ya, sabbih itu fi'il amr. Sehingga di situ harus bersambung dengan fa. Fasabbih. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini untuk yang keadaan kedua tadi ya, kalimat kedua, jawab syarat berupa fi'il amr. Ada contoh yang lain? Ya, nanti sambil dicari ya. Ini banyak sekali. Bahkan ataupun dalam Al-Quran pun banyak sekali contoh-contoh itu untuk masing-masingnya. Nanti ketika membaca ya, Al-Quran ataupun juga yang lainnya bisa diperhatikan. Ini tentang idza yang merupakan zaraf yang mengandung makna syarat. Kemudian perhatikan keadaan jawab syaratnya tersebut. Baik.
Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.